قلوبنا بنور المعرفة واليقين وأدخلنا مع الأولياء والصالحين وعلى آله وصحبه أجمعين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. Sadaqallahul azim. Saudara-saudaraku, ibu bapak jamaah tauhid rahimakumullah. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada umat, apa kata beliau? Arafun nas man arafu li nafsi. Manusia yang makrifat itu adalah manusia yang kenal dengan hakikat dirinya, dari mana asalnya dan kemana pula kembalinya. Apabila manusia telah mengenal akan hakikat dirinya, di mana ia telah tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah, itulah sebenarnya orang yang tidak lagi terhijab dan terdinding antara dirinya dengan Rabb-nya, karena ia telah mampu untuk memahami hakikat dirinya ini. Namun orang yang tidak mampu mengenal akan hakikat dirinya, dari mana datangnya dan kemana pulang dan perginya, inilah orang yang dikatakan oleh Allah sebagai orang yang buta. Wa man kana fi hazil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adalun sabila. Barang siapa yang hidup di alam dunia ini dalam keadaan buta, maka di akhirat Allah bangkitkan ia juga dalam keadaan buta dan tersesatlah jalannya. Orang yang dimaksudkan Allah sebagai orang yang buta itu adalah orang yang buta akan hakikat dirinya. Inilah yang dikatakan oleh Allah dalam surah Al-Hajj ayat 46. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Sesungguhnya yang aku katakan buta itu, kata Allah, bukanlah buta mata di kepalamu, tapi buta mata hati yang ada di dalam dadamu. Apabila hati kita ini telah buta, di mana kita tidak lagi mengenal akan Allah dan kita tidak lagi mengenal akan hakikat diri kita ini, itulah yang dikatakan Allah sebagai orang yang tersesat. Orang yang tersesat itu tempat pulang dan kembalinya adalah neraka. Kenapa tempat pulang dan kembalinya adalah neraka? Karena hati dan jiwanya itu buta mengenal akan Tuhannya. Ia tidak mampu memandang akan kebesaran wujud zat Allah Ta'ala yang meliputi sekalian alam dan meliputi akan hakikat dirinya. Sedangkan Nabi telah menjelaskan dengan gamblang. Apa kata beliau? Man nazara ila sayyin falam tarallaha bihi fahuwa batil. Barang siapa yang memandang kepada sesuatu lalu ia tidak mampu memandang Allah ada di dalamnya, itulah pandangan yang hampa, itulah pandangan yang sia-sia, itulah pandangan yang kosong, menandakan bahwa ia belum mampu memandang yang tersirat di balik yang tersurat. Belum mampu dia mengenal akan hakikat dirinya, dari mana datangnya dan kemana kembalinya, disebabkan hati masih ada awan dan debu. Apabila hati kita ini berawan dan berdebu, mendung, penuh dengan nipat-nipat batin, maka pantaslah manusia itu tidak mampu akan memandang kewujudan Allah Ta'ala yang batin, yang zahir itu. Allah telah mengutarakan tentang akan rahasia dirinya, wal awalu wal akhir wal zahir wal batin. Dialah Allah yang awal, dialah Allah yang akhir, dialah Allah yang zahir dan dialah Allah yang batin. Zahir itu artinya adalah nyata, terang, lebih nyata dari sekalian yang nyata dan lebih terang dari sekalian yang terang. Kalaulah makhluknya saja adalah nyata dan jelas akan nyatanya, maka sang pencipta itu lebih nyata dan lebih jelas daripada ciptaannya sendiri.
Disitulah hati yang telah tembus memandang akan hakikat dirinya. Di situ yang mampu mengenal akan Tuhannya, bahwa Allah itu benar-benar hampir dengan dirinya. Jauh yang tidak berantara, dekat yang tidak bersentuhan. Artinya apa? Akulah Allah yang bergerak dan diam di dalam dirimu. Akulah yang melihat di dalam matamu, akulah yang mendengar dalam telingamu, akulah yang berkata pada lisanmu, aku pula lah yang mengenal dan mengetahui di dalam hatimu, dan aku pula lah yang hidup di dalam jiwamu. Begitulah Allah mengutarakan akan rahasia dirinya, bahwa dirinya itu lebih hampir dengan diri kita ini daripada segala sesuatu yang wujud ini. Maka jikalau kita ingin mengenal Allah, supaya diri ini tidak terpiatu, maka bersihkanlah hati dan sucikanlah jiwa, mampu kita memandang akan wujud Allah itu yang benar-benar nyata dari sekalian yang nyata. Akan tetapi amat rugilah manusia yang tidak mau membersihkan hati dan jiwanya, sehingga ia tidak mampu memandang akan kebesaran dan kenyataan wujud Allah itu yang meliputi sekalian alam. Disitulah ia akan rugi dan celaka. Ia tidak akan pernah tahu jalan pulang dan kembali kepada Rabb-Nya. Sedangkan segala sesuatu ini datang daripada Allah. Segala sesuatu ini pulang dan kembali kepada Allah. Allah itulah rahasia segala sesuatu, dan Allah itulah hakikat sekalian alam. Kalau Allah itu adalah rahasia dan hakikat sekalian alam, kenapa kita tidak mau mengenal akan hakikat diri kita itu, supaya kita tahu mengenal akan Tuhan? Man arafa nafsahu bil fana'i faqad arafa rabbahu bil baqa'i. Siapa yang telah mengenal akan hakikat dirinya dengan jalan fana, pasti ia mengenal akan Tuhannya dengan jalan bangkok. Fana itu artinya lenyap. Ini artinya bahwa wujud diri Bapak Ibu ini tidak ada kalau dihadapkan kepada pandangan Allah. Wujud diri kita ini adalah haula wala quwata illa billah. Tidak ada kudrat dan iradat, melainkan kudrat dan iradat Allah semata-mata. Ketika wujud kita ini adalah la haula wala quwata illa billah, tidak ada kudrat dan iradat, melainkan kudrat dan iradatnya Allah Ta'ala, itu artinya diri kita ini hapus di hadapan Allah. Diri kita ini adalah sesuatu yang hampa, sesuatu yang kosong, sesuatu yang tidak ada. Kalau diri kita ini adalah sesuatu yang hampa, kosong dan tiada, kenapa Bapak Ibu menyatakan bahwa Bapak Ibu itulah yang hidup dan memandang dalam kehidupan ini? Ikhtiar kita sebesar zarah pun tidak ada. Usaha kita sebesar zarah pun tidak ada. Diri kita ini adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jika ada yang mengatakan diri kita adalah wujud, di samping wujudnya Allah, itulah yang ditegaskan oleh Rasul, wujuduka zanbun. Adanya wujudmu itu, itulah yang dikatakan dosa. Itulah yang dikatakan dengan syirik. Di mana kita telah mampu menyandingkan diri kita dengan Allah, di mana kita telah mampu menyetarakan wujud kita dengan wujudnya Allah. Itulah kesyirikan yang nyata dalam kehidupan ini. Orang yang telah berbuat syirik di hadapan Allah, menyandingkan dan menyatarakan dirinya kepada Allah, la sholata illa bi ma'rifatillah. Tidak akan diterima ibadah dan ketaatan kita itu, karena kita tidak mengenal akan Allah, wujud yang semata-mata selain daripada ketiadaan wujud kita ini. Allah itulah wujud yang mutlak, Allah itulah wujud yang hakiki. Maka tiadakanlah wujud yang kita punya ini ke dalam wujudnya Allah Ta'ala. Disitulah lepas diri kita daripada kesyirikan. Ini yang kita pandang, kita iktikadkan selalu dalam hati dan jiwa kita, sehingga kita mampu memahami
akan kewujudan Allah Ta'ala itu secara mutlak yang meliputi alam dan meliputi diri kita, yang bersifat laisa kamitslihi syai'un mukhalafatul lil hawadits. Insya Allah diri kita ini tidaklah dipandang oleh Allah sebagai diri yang terpiatu. Kalaulah Allah memandang diri kita ini sebagai diri yang terpiatu, itu menandakan bahwa kita itu masih berada dalam kesyirikan. Kita masih menduakan Allah itu dalam hidup kita ini. Masih ada keakuan diri kita itu. Maka lepaskanlah diri kita ini dari keterpiatuan itu di hadapan Allah. Maka nyatalah Allah senyata-nyatanya. Maka malam ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan mencoba memahami makna yatim itu secara syariat dan makna yatim itu secara hakikat, sehingga kita tidak dikatakan oleh Allah lagi sebagai orang yang berdusta di dalam agama. Sebab kalau kita tidak mengenal dan tidak memahami akan ilmu ini dengan baik, kita tidak akan pernah tahu apakah kita telah benar agama kita atau kita ini berdusta dalam agama kita sendiri. Kita nggak pernah tahu. Makanya dengan mengenal Allah, mengenal agama dan mengenal akan diri, disinilah kita bisa melepaskan diri kita itu daripada kesyirikan yang mutlak dalam hidup ini. Ar-ra'aital ladzi yukadzibu bin. Saya coba menerjemahkan dulu Bapak Ibu. Ar-ra'aita. A itu apa artinya? A ini alif. Apakah? Adakah? Ra'aita, engkau lihat. Adakah engkau lihat, kata Allah. Allazi, orang yang, si mausul dia. Yukadzibu biddin. Yukadzibu apa? Mendustakan. Biddin. Bi ini apa? Dengan adin, agama. Adakah engkau lihat orang-orang yang mendustakan agamanya? Fazalika. Fa apa artinya? Fa maka zalika. Fazalika. Kalau mau pakai ya mah. Fazalika, maka itulah allazi, orang yang yad'ul yatim, yang menghardik yatim. Adakah engkau perhatikan orang-orang yang dusta dalam agama? Maka yang demikian itulah orang yang menghardik yatim. Jadi kita coba dulu memahaminya Bapak Ibu. Apa itu ad-din dan apa pula itu yatim? Kalau kita berbicara tentang agama, Ustadz bertanya kepada kita, mana yang dikatakan namanya asal agama dan mana pula yang dikatakan dengan agama? Sebab kalau kita tidak mengetahui asal agama dan mana itu agama, kita tidak akan pernah tahu apakah kita termasuk orang yang berdusta dalam agama atau tidak. Jadi kita mesti mengetahui dulu mana asal agama dan mana yang dikatakan dengan agama. Asal agama itu, itulah yang disebut namanya awwaluddin ma'rifatullah. Asal agama itu adalah mengenal akan Allah. Orang yang tidak mengenal akan Allah, tidak makrifat akan Allah, sudah pasti dia tidak akan mengenal yang namanya perintah dan larangan. Karena yang mewajibkan dan memfardukan perintah dan larangan itu tidak lain adalah Allah itu sendiri. Jadi kita wajib terlebih dahulu
mengenal akan Allah. Karena itulah asal mula beragama, mengenal akan Allah. Karena Allah itu bukanlah berwujud tulisan. Allah itu bukan berwujud kata-kata. Allah bukan berwujud huruf dan asma. Kalau kita katakan Allah itu berwujud tulisan, huruf, asma, dan kata-kata, lalu ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, yang terbayang di dalam pikiran dan hati kita adalah tulisan Allah ini. Ini yang terbayang dalam pikiran kita, ini yang terbetik dalam hati kita. Kaligrafi Allah, tulisan Allah, asma Allah, itu namanya orang yang telah nyata mempertuhankan huruf dan tulisan Allah. Sedangkan Allah itu tidak berwujud seperti ini. Allah laisa kamitslihi syai'un wa khalaqatul hawadis. Maka pantaslah Allah mengatakan, wa ma lahu bihi min ilmi yattabi'una ila dhanna wa inna dhanna la yu'minu minal haqqi syai'a. Mereka belum memiliki ilmu pengetahuan tentang Allah yang mereka sembah, melainkan hanya menduga-duga saja. Sedangkan dugaan mereka tentang Allah yang mereka sembah tidaklah memberi faedah dan manfaat untuk dirinya. Wa minan nasi ma ya'budullaha ala harbin, kata Allah. Dia mengenal aku baru sebatas huruf dan tulisan. Apakah tulisan Allah ini yang Rabb? Apakah tulisan Allah ini yang Khaliq? Apakah tulisan Allah ini yang Tuhan? Bukan. Ini kaligrafi, ini tulisan, ini asma namanya. Begitu pentingnya Bapak Ibu kita mesti mengenal akan Allah itu. Lalu bagaimana jalan mengenal Allah? Jalan mengenal Allah itu, kenalilah sifat-sifatnya. Untuk mengenal Allah, kenal sifatnya. Sifat Allah itu tidak terhingga, tidak terbilang, gak ada batasannya. Namun yang dipertaruhkan kepada diri manusia, itulah yang disebut namanya sifat 20. Sifat Allah tidak terbilang, namun yang dipertaruhkan kepada kita itu sebanyak 20. Kalau kita ingin mengetahui dan ingin mengenal sifat Allah yang tidak terhingga dan sifat Allah yang tidak terbilang itu, kenalilah sifat 20 ini. Maka tahulah kita sifat yang tidak terbilang itu. Kenapa? Karena sifat yang tidak terhingga itu terhimpun ke dalam sifat 20. Disitulah letaknya. Untuk mengenal Allah, kenal sifatnya. Sifatnya itulah yang dipertaruhkan kepada kita. Maka pantaslah Nabi mengatakan, man arafa nafsahu bil fana'i faqad arafa rabbahu bil baqa'i. Siapa yang kenal dengan dirinya secara lenyap, maka kenallah Allah itu secara baqa'i. Inilah yang mesti kita pahami. Untuk mengenal Allah itu kenal sifatnya. Untuk mengenal sifatnya, kenallah kita akan diri kita ini. Baru kita mengenal Tuhan. Al-insanu sirri wa sirri sifati, kata Allah. Dirimu itu adalah rahasiaku, dan rahasiaku itu tidak lain adalah sifatku sendiri. Ini yang diutarakan Allah. Manusia itu adalah rahasiaku, dan rahasiaku itu tidak lain adalah sifatku. Wa sifati la ghairi, dan sifatku itu tidak lain adalah
aku sendiri, kata Allah. Dan sifatku itu tidak lain adalah diriku sendiri. Wa sifati la ghairi. Inilah jalannya untuk mengenal akan agama itu. Makanya setelah kita mengenal akan diri kita, sadarlah diri kita itu tidak lain adalah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan daya upaya Allah senyata-nyatanya pada diri kita. Hampa diri kita, kosong diri kita, lenyaplah diri kita itu. Makanya karena diri kita ini hampa dan kosong, maka diri yang hampa itu yang disebut namanya diri yang Adam. Diri kita inilah yang disebut namanya dengan diri Adam. Itulah diri yang tiada, diri yang la haula wala quwata illa billah. Kalau diri kita ini Adam dan tiada, maka hakikat diri Adam itu tidak lain adalah diri zat Tuhan itu semata. Itu yang Allah katakan, wa khalaqa Adam ka suratihi. Aku jadikan Adam itu tidak lain adalah gambaran diriku sendiri. Inilah pemahaman akan mengenal Allah itu. Karena inilah awal mula kita beragama. Yang kedua, mana itu agama? Yang dikatakan agama itu adalah iman, Islam, tauhid dan makrifat. Jadi yang dikatakan agama adalah iman, Islam, tauhid dan makrifat. Apa arti iman? Arti iman apa, Bu? Percaya. Apa arti Islam? Oh Pak, arti Islam apa? Selamat. Hakikat selamat apa? Islam itu artinya menjunjung tinggi titah Allah dan Rasulnya. Ketika kita telah menjunjung tinggi titah Allah dan Rasulnya, disitulah letaknya selamat, penyerahan diri kepada Allah. Apa artinya tauhid? Apa Bu? Tauhid mengesahkan Allah. Apa artinya makrifat? Hah? Makrifat apa artinya, Bu? Hah? Ketika Ibu telah mengenal Ustaz dan makrifat. Nah, makrifat itu adalah mampu kita membedakan mana yang qadim dan mana yang baharu, mana yang khaliq, mana yang makhluk, mana yang abid, mana yang ma'bud. Itu yang katakan makrifat. Kalau iman itu artinya percaya, percaya yang bagaimana maksudnya itu? Apa pahamnya? Iman artinya percaya, apa pahamnya itu? Apa maksudnya? Percaya yang bagaimana? Dia percaya akan adanya Allah, percaya akan adanya malaikat Allah, percaya akan kitab Allah, percaya akan Rasul Allah, percaya akan hari akhir, percaya akan qada dan qadar. Kalau kita percaya akan Allah, percaya yang bagaimana kita dengan Tuhan itu? Apanya yang mesti dipercayai? Apanya itu, Bu, Pak? Kita ada percaya akan Allah, apanya Allah yang mesti dipercayakan, dipercayai, diimani, ya. Percaya akan adanya zat Allah, percaya akan adanya sifat Allah, percaya akan adanya asma Allah, percaya akan adanya af'al Allah. Begitu. Beginilah kita memahami lebih dalam makna tentang iman itu.
Makanya kalau orang itu tidak beriman, belum dikatakan beragama. Kalau ia belum Islam, belum dikatakan agama. Kalau ia belum bertauhid, belum dikatakan beragama. Kalau ia belum ma'rifat, belum dikatakan beragama. Beragama itu, tapi itulah sebenarnya yang dipandang oleh Allah. Hanya iman lip service baru namanya dalam pandangan kita. Menurut Allah belum. Jadi iman kita ini mesti diakui oleh Allah. Bukan hanya diakui oleh masyarakat saja, mesti diakui oleh Allah. Kalau iman kita ingin diakui oleh Allah, selalulah tenggelamkanlah hidup kita ini ke dalam nur cahaya ma'rifatnya. Hiduplah kita mengikuti kehendak dan maunya Allah. Jangan kita mencoba-coba hidup mengikuti maunya kita, sampai-sampai Allah kita mesti berbudak. Allah mesti kita berbudak dalam hidup ini. Kalau Allah tidak mau mengabulkan hajat, keinginan dan kebutuhan kita katakan Allah tidak sayang, Allah tidak adil lagi. Nah, inilah yang terjadi manusia yang tidak mengenal akan Allah dan tidak tahu akan dirinya, sehingga dia menjadi manusia yang tidak tahu diri. Masa tua dipatrik-patrik, memangnya siapa? Ini Allah katakan, ibadi ata'ni fima amartaka wa la tu'allimni bima yusyrika. Wahai hambaku, kata Allah, kalau kamu telah mengenal akan aku, bahwa aku adalah Allah yang menciptakan alam dan menjadikan dirimu, ata'ni fima amartaka, taat sajalah kamu kepada perintah aku. Jangan kamu sekali-kali, kata Allah, ingin mengatur aku di dalam mengurus urusan hidupmu. Wala tu'allimni bima yusrika. Jangan kamu sekali-kali ingin mengatur aku pula di dalam mengurus urusan hidupmu. Dirimu dari sesuatu yang kosong, dari sesuatu yang hampa lalu aku adakan, aku zahirkan. Itu mudah bagi diri aku, kata Allah. Cuma karena kamu adalah sok tahu, kata Tuhan, apa yang aku rencanakan kamu nggak akan pernah tahu, tapi kamu sok tahu. Inilah suatu pernyataan Allah. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesuatu yang kamu anggap elok menurut dirimu, nafsumu dan egomu, menurut aku itu belum tentu baik, belum tentu itu elok. Kenapa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena aku adalah Allah yang maha tahu, sedangkan kamu adalah sok tahu. Jadi kalau kita ini dikatakan Allah sok tahu, jangan sok pintar. Ya, pintar itu bagus, tapi jangan sok pintar. Kalau kita dosok pintar nak mau Allah ngajari lagi. Kenapa? Karena kita dah pintar. Jadi jangan merasa pintar di hadapan Allah, pasti Allah ajari kita. Tapi kalau merasa hebat pula, berani pula ngecekkan Tuhan tidak adil, tidak sayang, jadi Tuhan lalu. Ya, kok panik lo rasulnya waktu menjadi manusia jadi Tuhan lah Bapak Ibu. Aturlah lo. Hujan kata saja terima. Turunlah Tuhan dari langit, biarlah mau naik kata langit naik. Itu namanya orang yang tidak beriman namanya. Ini yang mesti dipahami. Makanya Allah katakan, tahukah kamu orang yang berdusta dalam agama? Orang yang berdusta dalam agama itu kata Allah, fazalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik akan yatim. Ya. Menghardik yatim. Ini kita coba memahami secara syariat dan hakikat. Geser lagi Bu ke depan. Ada jamaah kita dari Pasir Putih kayaknya nih. Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam.
Yatim ini kita pandang ilmunya secara ilmu syariat dan kita pandang secara hakikat. Apa arti yatim secara syariat? Kita dulu pahami. Arti yatim ini secara ilmu syariat itu adalah sedih atau sendiri. Itu yang dikatakan yatim. Yatim itu artinya sedih atau sendiri. Lalu Bapak Ibu berpikir kembali, bertanya ke dalam diri, kenapa dia sedih? Kenapa dia sendiri? Baru kita mendapatkan jawabannya. Dia sedih atau dia sendiri itu adalah disebabkan karena ia ditinggal mati oleh orang tuanya. Apakah ditinggal mati oleh ayahnya atau ditinggal mati oleh ibunya? Inilah yang dikatakan namanya yatim secara syariat. Ditinggal mati oleh ayah, ditinggal mati oleh ibu, atau ditinggal mati oleh ayah dan ibunya. Maka muncullah pemahaman dan istilah di dalam masyarakat kita. Apabila ia ditinggal mati oleh ibunya, maka disebutlah namanya dengan apa, Bu? Pak? Kalau ibu-ibu piatu, kalau apa? Piati. Yang banyak yuk saja lawangan juga. Oh yatim, kan jale loh. Tuh. Kalau ditinggal mati oleh ayahnya sebut yatim. Kalau ditinggal mati oleh ibunya disebut piatu. Kalau ditinggal mati oleh ayah ibunya yatim piatu namanya. Akan tetapi kesalahan yang terjadi di dalam masyarakat kita, kesalahan yang terjadi dalam masyarakat kita itu apabila ibunya meninggal lalu dia tidak mendapatkan santunan. Kenapa nak mendapatkan santunan? Ayahnya kue, yo baru masih bisa juga kue. Apakah ketika ibunya meninggal dia tidak sedih? Atau apakah ayahnya meninggal saja dia dikatakan sedih? Ini yang sering terjadi. Meninggal ibunya tidak mendapat santunan, meninggal ayahnya baru yang mendapatkan santunan. Dari mana jalan ilmunya itu? Ini yang mesti kita pahami supaya kita tidak termasuk orang yang berdusta di dalam agama. Yatim dan piatu ini adalah suatu istilah. Makanya para pakar Al-Quran itu mengatakan, apabila sapi betina mati induknya yang mati itu meninggalkan anak, maka anak sapi itu dikatakan piatu. Maka ini dikiaskan kepada hewannya. Disitulah letaknya dalam ilmu mantik dikatakan al-insan al-hayawanun natik. Manusia adalah hewan yang berpikir. Jadi pemahaman yang benar, baik ibunya yang meninggal atau ayahnya yang meninggal atau kedua-duanya meninggal, tetap dia dikatakan yatim dan wajib ia mendapatkan santunan. Jangan dipisah-pisahkan, ayahnya meninggal baru dapat santunan, ibunya meninggal tidak dapat santunan. Itu tidak ada di dalam kamus Tuhan. Ini yang terjadi. Kalau itu yang terjadi, maka wajib Bapak Ibu di tempat kita tinggal ada masjid, ada pengurus. Salah di dalam pemahaman ini mesti diluruskan. Jangan sampai kita mengiukan dulu kata orang tuh. Karena di dalam Islam yatim itu ditinggal oleh ayah atau ditinggal oleh ibu, yatim namanya, atau ditinggal oleh ayah dan ibu sekaligus, kedua-duanya itu yatim, wajib disantuni itu. Yatim secara syariat
ini dibatasi oleh faktor umur. Ya, yatim secara ilmu syariat dibatasi oleh faktor umur. Makanya kata Rasulullah, apabila anak itu telah berumur 15 tahun, maka tidak yatim lagi dirinya. Inilah batasannya. Kalau seseorang itu telah berusia 15 tahun, maka tidak dikatakan lagi yatim. Ini secara ilmu syariat. Jadi kalau kurang 15 tahun ke bawah, itu wajib disantuni. Apakah dengan memberikan pakaian, apakah dengan memberikan uang, ya. Makanya ketika bapak ibu memberikan santunan kepada anak yatim, maka usap kepalanya, itu kata Rasulullah. Siapa yang mengusap kepala anak yatim dengan ikhlas untuk mencari ridha Allah, maka setiap rambut yang kita belai dengan tangan kita ini, itu mengandung nilai kebaikan. Jadi diusap kepalanya, setiap rambut yang kita belai mengandung nilai kebaikan. Benar-benar karena Allah tadi itu. Ini yang kita disuruh, supaya anak yatim itu merasa punya ayah dan merasa punya ibu dia, merasa diperhatikan, dilindungi. Kenapa? Ketika seseorang itu ditinggal oleh ayahnya, ditinggal oleh ibunya, maka anak itu putuslah kasih sayang orang tuanya kepada dirinya. Di situ letaknya dia sedih itu. Jadi tidak lagi anak itu mendapatkan balayan kasih sayang ibunya. Ini secara ilmu syariat. Kita beralih ke sini. Bagaimana pula yatim secara ilmu hakikat? Yatim secara ilmu hakikat, kata Nabi, bukan meninggal ayahnya, masih kue juga ayahnya bekerja. Bukan meninggal ibunya, masih mampu juga ibunya berusaha. Jadi apa yang dimaksudkan yatim secara hakikat? Kalau tidak meninggal ayahnya, tidak meninggal ibunya, hidup kedua-duanya. Yang dikatakan oleh Nabi yatim secara ilmu hakikat itu, itulah orang yang tidak berilmu. Yang dikatakan oleh Nabi itulah orang yang tidak berilmu. Ketika ia tidak berilmu, maka ia ditinggalkan oleh Allah. Ia tidak mendapatkan balayan kasih sayang Tuhan. Disitulah ia berada dalam keadaan sedih, berada dalam keadaan sendiri. Dia nggak mendapatkan kasih sayang, disebabkan dia tidak berilmu. Jadi yatim secara hakikat ini tidak lagi dipandang oleh faktor umur dan usia. Apakah umurnya 20 tahun, 30 tahun, 50, 70 atau 80 tahun? Kalau dia tidak berilmu, itu yatim, wajib disantuni. Iya, wajib disantuni. Walaupun umurnya 50, 70, 80, kalau tidak berilmu wajib disantuni. Tapi cara menyantuninya beda dengan yatim secara syariat. Kalaulah yatim secara hakikat, cara menyantuninya bukan dikasih uang, bukan dikasihkan pakaian, bukan pula dibelai-belai kasih kepalanya. Tapi yatim secara hakikat itu cara menyantuninya, berilah dia tunjuk ajar, berilah dia bimbingan, berilah dia ilmu. Berilmu, bimbingan, penyuluhan, berikan tausiah, pandangan, bagaimana ia mengenal akan Allah sehingga tahu dia jalan pulang dan kembali kepada asalnya. Itu jalannya. Jadi tidak lagi dengan cara membelai-belai kepala orang tua kita itu. Berikanlah dia ilmu, sampaikan kebenaran itu, sampaikan yang hak itu, sehingga orang tua kita itu mampu dia pulang dan kembali kepada Allah itu. Kalau kita tidak paham akan hal ini, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang berdusta di dalam agama. Maka inilah wadahnya untuk menampung yatim semuanya. Kenapa Bapak Ibu yatim?
Inilah wadahnya. Jadi besar pun masjid, besar pun mushola dan surau, kalau tidak ada pengajian di dalamnya sekali seminggu, sekali sebulan, maka pengurus dan masyarakat situ itu dikatakan oleh Allah sebagai orang pendusta dalam agama. Kenapa? Tidak mau dia memberikan santunan kepada orang yatim. Bukan yatim secara syariat, tapi yatim secara hakikat. Jadi surau, langgar, musola, masjid taklim ini adalah wadah bagi orang-orang yatim. Jangan marah pula Bapak Ibu, Bang Iyam Bu. Emang nyatanya begitu. Lain angin di dalam mana? Alhamdulillah, itu angin kan buat bedung. Waktu itu kan jiwa. Ini dia, mesti perlu disantuni itu. Jalannya berilah ilmu. Ini yang secara. Makanya sahabat pernah bertanya kepada Rasul, Ayul a'mali afdal ya Rasul. Apakah amalan-amalan yang paling sempurna ya Rasul setelah amalan yang wajib? Apa jawaban Rasul? Al ilmu billah. Ilmu tentang mengenal Allah. Ilmu tentang mengenal Allah disebut ilmu apa namanya, Pak? Ilmu tauhid. Maka yang dikatakan oleh Rasulullah itu orang yang tidak berilmu tauhid itu yang yatim. Tidak tahu dia datangnya dari mana dan kembalinya ke mana. Kalau ininya bisa dia profesor doktor dia, tapi ini hampa, yatim itu namanya. Kalau tidak, ini yang terjadi di negara kita. Anak kecil mimpi basah disebut namanya akil balik. Orang dewasa tertangkap basah namanya akil mukhtar. Itu yatim tuh. Secara syariat dan secara hakikat. Nggak tanyalah ke beliau. Mandeknya lah meninggal, hanya lah mandek timbul lah. Ini mesti dipahami. Jadi orang yang berisi ininya, inilah disebut namanya ulama. Innama yahsallahu min ibadihi al ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah dari hambanya itu, itulah para ulama. Ulama itu jamak dari apa, Pak? Ilmu, ya. Jamak daripada ilmu ulama. Ulama itu maknanya itulah orang yang hati dan jiwanya telah mampu memandang akan keesaan wujud zat Allah meliputi sekalian alam. Ketika hati dan jiwanya telah mampu menatap keesaan Allah meliputi sekalian alam, disitulah dia merasakan innallaha ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa nahnu aqrabu ila min hablil warid. Allah beserta kita kemanapun kita hadapkan wajah kita, diri kita ini, Allah selalu ada bersama kita. Karena aku, kata Allah, aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat dengan dirimu dari segala sesuatu yang wujud ini. Kalaulah ini dikatakan urat napas kita, urat nadi kita, lebih dekat Allah itu dengan diri kita daripada ini. Kenapa Allah itu lebih dekat dengan diri kita ketimbang urat ini? Karena manusia itu tidak lain adalah rahasiaku, dan rahasia itu tidak lain adalah aku sendiri, kata Tuhan. Disitulah kita mampu memahami innallaha ma'akuna asma wa ara. Sesungguhnya Allah beserta kita. Aku zat yang maha mendengar apa yang terbetik dalam hatimu. Apa yang menjadi rahasia dirimu aku tahu, kata Allah. Aku zat yang maha melihat. Pandangan aku, penglihatan aku luas yang tidak bertepi. Di situ aku mampu memahaminya. Kalau Allah telah mengutarakan akan rahasia dirinya, kebesaran dirinya, kesempurnaan dirinya kepada kita, maka jangan sekali-kali kita ingin menipu Allah dalam hidup ini. Namun orang yang ulama mampu dia memahami. Walaupun Bapak Ibu tidak bergelar, tidak bertitel ustaz, labai, kiai, mursyid, syekh, ya, tapi hati kita telah mampu kasab. Sebesar zarah pun tidak pernah lepas dan lengah Allah itu terhadap diri kita. Itu yang ulama, bukan MUI itu majelis ulama itu. Bukan karena panjangnya sorban, panjangnya gamis, bukan bahasanya berbahasa Arab.
Tapi ulama itu adalah orang yang hatinya telah kasar. Bagaimana dia akan mencuri dan merampok, berbohong saja terhadap dirinya sendiri, nggak mau dia. Disitulah dia merasakan itu, innallah ma'ana. Itu yang ulama. Makanya bapak ibu kita nggak perlu gela-gela dan tidak. Walaupun dah tua-tua kayak gini, kalau nak mampu memahami akan kebesaran, itulah ulama menurut pandangan Allah. Walaupun majelis ulama tidak mengatakan kita ulama, tapi pengakuan itu yang kita minta adalah pengakuan daripada Allah. Jadi kalau kita memahami hakikat ini, enaklah kita dalam hidup ini. Itulah orang yang dibimbing oleh Allah, yang dikatakan sebagai aulia ilah, yang dikatakan sebagai habibullah. Maka ulama itulah dengan Tuhan yang tidak berjarak, tidak ada batas, tidak ada hijab dan selubung. Karena ilmu langsung diberikan Allah ke dalam dadanya. Itulah orang yang ahli zikir. Fas'alu ahla zikir in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah sesuatu urusanmu itu kepada ahli zikir, karena ia mengetahui akan hal itu. Taunya itu karena diberitahu oleh Allah. Maka itu yang dikatakan Allah, fattaqullaha wa yu'allimukumullah. Benar-benarlah kamu bertakwa kepada Allah, pasti aku akan mengajari kamu, kata Allah. Jadi benar bertakwa menurut Allah, jangan benar bertakwa menurut kita. Kalau benar bertakwa menurut kita, menurut Allah belum, hampa, percuma, sia-sia itu. Maka hukum itu menurut akal pikir kita, ya, banyak uangnya, haram itu. Sedikit uangnya, haram. Jadi hukum itu menurut kehendak nafsu lagi di sana. Itu yang katakan maju tak gentar, berani maju yang banyak bayar. Ini nggak benar itu. Ini ulama. Inilah orang-orang yang senantiasa dibimbing dan dituntun oleh Allah dalam hidupnya, sehingga ia senantiasa hidupnya ini bermakrifat selalu kepada Tuhannya. Taulah jalan pulang dan kembali kepada Allah. Jadi inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau kita telah memahami akan ini zahir dan batin dari kehidupan kita, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang pendusta di dalam agama. Kalau Allah yang mengatakan pendusta dalam agama, paling takutlah kita dalam hidup ini. Udah jelas tidak akan selamat perjalanan hidup. Kenapa? Karena seluruh alam, seluruh manusia, seluruh rahasia akan pulang dan kembali kepada Allah. Akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka ini yang dikatakan Allah dalam surah Al-Adiyat itu, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Kenapa tidak kamu ketahui, kata Allah, apa sebenarnya yang akan aku bangkitkan dari dalam kubur itu? Allah bertanya kepada kita supaya kita berpikir, apa yang aku bangkitkan dari dalam kubur? Apa jawaban Allah? Wa husila ma fi sudur. Yang aku bangkitkan dari kubur itu adalah apa yang tersimpan di dalam dadanya. Apa yang tersimpan di dalam dada kita, itulah yang akan dikeluarkan Allah nanti. Artinya apa? Apabila manusia itu ketika matinya membawa sifat monyet, sifat rimau, sifat serigala, sifat sapi, sifat ular, maka sifat itulah yang akan zahir dia. Maka lihatlah film Monkey King itu, ya, badannya manusia, kepalanya monyet, kerak, ada yang babi, ada yang kerbau. Kenapa? Itu yang zahir dari dalam dada. Makanya perhatikan kalau orang bangi, tahu bangi? Kalau orang bangi itu dipati-pati, Bapak Ibu, kadang berubah-ubah wujud itu, tanduk keluarnya. Kadang untuk monyet, kadang untuk babi, ikulah sebenarnya dia pakwa, ikut kemana dirimu tuh, zahir itu. Maka itu yang dikatakan oleh Nabi, ittaqu firasatal mu'min fa innahu binurillah. Takutilah oleh kamu firasatnya orang mukmin, karena ia memandang dengan nur yang dipertaruhkan Allah ke dalam dadanya, bukan dengan ini, tapi dipertaruhkan Allah nur. Di sinilah dia memandang, berubah-ubah wujudnya itu. Maka belajarlah Bapak Ibu memandang nggak pakai mata, belajarlah mendengar nggak pakai telinga, belajarlah berkata nggak pakai lisan, belajar memegang nggak pakai tangan, belajar melangkah nggak pakai kaki. Apa makasih itu Pak Ustaz? Carilah surah.
Pengaji juga jawaban itu. Lain nio berhenti jadi orang, lain dapat jawaban itu. Tapi kalau nggak nio berhenti jadi orang, ya nggak akan dapat orang. Syaratnya berhenti menjadi orang. Kalau berhenti jadi orang, apa namanya itu? Ya mati. Mutu qabla antang mutu. Matikanlah dirimu sebelum dirimu mati. Matikanlah sifat-sifat mazmumah yang ada dalam diri kita. Sifat kingkong, sifat rimau, sifat serigala, sifat monyet, sifat ular. Matikan itu. Maka muncullah sifat mahmudah, sifat pemaaf, sifat penyantun, sifat pemberi, sifat qanaah, sifat sabar. Muncul akan itu. Sabar dia, barulah hiduplah akan hakikat diri kita ini. Itu yang sebenarnya. Mana yang dikatakan laki, mana yang dikatakan perempuan, mana yang dikatakan hidup dan mana yang dikatakan mati. Jadi yang dikatakan hidup dan mati itu kata Nabi, masalul lazina yazkurunallaha wal lazina la yazkuruhu masalul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang lalai tidak berzikir kepada Allah, itu perumpamaannya seperti perumpamaan orang yang hidup dengan orang yang mati. Orang yang berzikir itulah yang disebut namanya orang yang hidup. Sholat kan berzikir nama itu, puasa berzikir, zakat, haji, kurban berzikir, subhanallah berzikir itu, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu, itu zikir, itu orang yang hidup. Inilah kehidupan yang abadi. Walaupun tubuh ini ditanam dia, dipasang batu mejan di situ, dikatakan almarhum, almarhumah. Ini dia menjadi pupuk, namun hakikat diri kita ini mengalami hidup yang abadi di sisi Allah. Ini yang dikatakan oleh Allah. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tashurun. Jangan kamu katakan ayah bundamu itu mati. Jangan kamu katakan suami istrimu itu mati. Bal ahya'u walakin la tashurun. Akan tetapi ayah bundamu itu adalah hidup. Cuma kamu tidak mampu merasakan akan hidupnya itu. Kenapa Allah katakan hidup? Kenapa kita katakan mati? Allah mengatakan hidup. Yang dikatakan hidup menurut pandangan Allah itu adalah ruh. Ini yang nafs, ya. Itu yang jiwa. Itu yang dipandang oleh Allah. Sedangkan kita mengatakan mati, yang kita pandang tidak lain adalah tubuh. Gak bisa lagi ngomong, bicara, gak bisa lagi sholat berjamaah, gak bisa lagi curhat bersama kita. Yang kita pandang niat, tapi Allah memandang begitu. Inilah hakikat orang yang hidup, orang yang berzikir. Namun orang yang mati, kata Rasulullah, itulah orang yang lalai. Orang yang mati itulah orang yang lalai. Orang yang tidak mau berzikir, tidak mau sholat, tidak mau menyambung silaturahim itu mati itu. Makanya berjalan pula dia, ya, dikatakanlah bangkai yang berjalan. Punya mata tapi butuh, punya telinga tapi tuli, punya mulut tapi bisu. Ini yang Allah katakan. Kal an'am balum adol itu. Mereka itu lebih hina daripada hewan ternak. Lebih hina lagi. Karena mereka tidak memahami akan hal itu. Jadi orang yang hidup itulah yang disebut namanya hakikat laki-laki. Orang yang mati itulah yang disebut hakikat perempuan. Maka perempuan itu mati selalu di hadapan Allah. Orang laki-laki itu orang yang hidup. Orang yang mati itu adalah orang yang perempuan. Kalau mau tahu ilmunya, mana yang dikatakan laki, mana yang dikatakan perempuan. Kata Allah yang dikatakan laki, ar-rijalul la tulihim tijaratan wala bai'un an zikrillah.
Orang yang dikatakan laki-laki itu adalah orang yang tidak pernah lalai dalam berjual beli dan berdagang daripada mengingat akan Allah. Itu yang laki-laki. Sedangkan yang dikatakan perempuan adalah orang yang lalai hati dan jiwanya mengingat Allah dalam berdagang dan berjual beli. Itulah yang katakan perempuan, yang dikatakan hati. Walaupun ibu-ibu di sini ya zahirnya perempuan, tapi hati dan jiwanya selalu berzikir ingat akan Allah. Itu laki-laki tuh. Tapi walaupun bapak-bapak ini zahirnya laki-laki, tapi lupa akan Allah, itu perempuan tuh. Jadi mesti dipahami itu. Kadang dia ingat Pak Ustaz, kadang lalai dia. Itu begi namu itu. Bujang jadi bencong namu. Ini bencong itu. Nah, carilah pemimpin yang laki-laki, itu maksudnya. Gak ada pemimpin perempuan. Kalau pemimpin perempuan ke neraka perginya lu. Pemimpin laki-laki, ya zahirnya laki-laki, batinnya juga laki-laki. Ya, jangan nanti udah zahir perempuan, batin perempuan pula ya. Atau kebalikannya, zahir laki-laki, batinnya perempuan, rancak lah yang zahirnya perempuan tapi batinnya laki-laki. Kalian ngerti maksud itu? Nah, insya Allah ya, insya Allah itu. Jadi ini yang dikatakan namanya yatim piatu. Ya, hakikat yang sebenarnya yatim piatu kalau kita dalami ilmu lagi, yang dikatakan yatim piatu secara hakikat bil hakikat itulah yang disebut namanya ruh. Ini yang dikatakan yatim piatu itu Bapak Ibu. Ruh ini punya ayah enggak? Enggak. Nah, ruh itu punya enggak ibunya? Enggak. Karena dia tidak punya ayah dan tidak punya ibu, dikatakanlah dia yatim piatu. Itu yang ruh itu. Itu yang Allah. Lalu dari mana asalnya tuh? Dari mana asal ruh ini kalau dia tidak punya ayah, tidak punya ibu? Diciptakan Allah. Yang diciptakan Allah. Bahasa kawinnya apa, Bu? Tajalli namanya ya. Bahasanya ini tajalli. Tajalli nur zat Allah. Inilah tajalli nur zat Allah. Makanya karena ia tajalli daripada nur zat Allah, rahim itu jatuh kepada ibu, sedangkan Rahman itu jatuh ya kepada ayah. Itu letaknya itu. Itulah letak Ar-Rahman Ar-Rahim itu. Yang rahim itulah kepada ibu, yang Rahman jatuhlah kepada ayah. Sedangkan sifat Rahman dan Rahim itu sifat Allah itu sendiri. Disitulah dibukakan oleh Nabi. Apa kata Rasul? Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtul walidain. Ridho Allah beserta ayah bunda. Ya, kalaulah ayah bunda kita itu ridho kepada kita, senang suka kepada kita, itu menandakan Allah itu ridho kepada awak. Tapi kalau ayah bunda menengok awak lalimu gambarnya, itu menandakan Allah itu murka kepada kita. Situ letaknya Ar-Rahman itu ayah namanya, Ar-Rahim itulah ibu namanya. Sedangkan Ar-Rahman Ar-Rahim tidak lain, itu adalah Allah itu sendiri. Ini yang mesti dipahami dalam hidup ini, sehingga kita lepaslah keyatiman kita ini di hadapan Allah dengan jalan mengenal akan hakikat diri dan mengenal akan Allah itu. Mudah-mudahan kita menjadi insan robbani, menjadi keluarga Tuhan yang sempurna imannya, Islamnya, tauhid dan ma'rifatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.